Shalom teman-teman, selamat hari Minggu. Kita patut mengucap syukur atas berkat Tuhan sepanjang seminggu yang lalu, sehingga kita dapat melanjutkan ibadah online kita pada hari ini. Untuk itu, saya undang teman-teman bangkit berdiri. Mari kita angkat satu pujian, datang ke hadirat Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu atas berkat-Mu sepanjang 6 hari yang lalu, sehingga kita dapat melanjutkan ibadah online kami tanpa kekurangan satu apapun. Ya Tuhan, kami mohon tuntunan berkat-Mu supaya ibadah kami berjalan seturut dengan kehendak-Mu dari awal, pertengahan hingga berakhirnya. Inilah doa anak-Mu, haleluya, amin. Teman-teman, saya persilakan duduk kembali. Mari kita angkat satu lagi pujian, satukanlah hati kami. Sebelum kita mendengarkan firman yang akan dibawakan oleh Kakak Sarah, mari kita angkat satu pujian, kusiapkan hatiku Tuhan. Saat
Shalom adik-adik. Adik-adik, tiba saatnya kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tapi sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, siapkanlah hati kami untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Curahkanlah Roh-Mu yang kudus Tuhan, sehingga kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu hari ini boleh seturut dengan kehendak-Mu. Baik hamba-Mu sendiri Tuhan yang akan merenungkan firman-Mu, biarlah Tuhan memberkati kami, sehingga hamba-Mu ini boleh membawakan firman-Mu dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah, adik-adik, pembacaan firman Tuhan kita hari ini terambil dalam kitab 1 Samuel 3 ayatnya yang pertama sampai ke-10. Adik-adik siapkan Alkitabnya, kita akan baca sama-sama dan firman Tuhan hari ini akan dibacakan oleh adik kita Seril. Saya persilakan adik Seril. Teman-teman, tiba saatnya kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari 1 Samuel 3 ayat 1 sampai dengan 10. Berbunyi demikian, Samuel terpanggil. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang, penglihatan pun tidak sering. Pada suatu hari, Eli yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik, sedang berbaring di tempat tidurnya. Lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Lalu Tuhan memanggil, "Samuel, Samuel," dan ia menjawab, "Ya Bapa." Lalu berlarilah ia kepada Eli, serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil, tidurlah kembali." Lalu pergilah ia tidur. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Samuel pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli, serta berkata, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil anakku, tidurlah kembali." Samuel belum mengenal Tuhan, firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi untuk ketiga kalinya. Ia pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli, serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, "Pergilah tidur, dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, 'Berbicaralah Tuhan, sebab hamba-Mu ini mendengar.'" Maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Lalu datanglah Tuhan, berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah, "Samuel, Samuel." Dan Samuel menjawab, "Berbicaralah, sebab hamba-Mu ini mendengar." Amin. Adik-adik, kita sudah mendengarkan bacaan firman kita hari ini yang terambil dari 1 Samuel 3 ayat yang pertama sampai 10. Kita sudah mendengar sama-sama dan kita sudah baca bersama adik-adik Seril. Ya, judul kita minggu ini menjumpai Allah dalam firman-Nya. Adik-adik, sudah berapa minggu yang lalu kita sudah mendengar ya cerita bagaimana kita menjumpai Tuhan. Ya, lewat ibadah, kemudian Kakak Dian bercerita tentang menjumpai Allah dalam doa. Nah, hari ini Kakak bercerita tentang menjumpai Allah dalam firman-Nya. Ya, adik-adik, firman Tuhan adalah tanda atau bukti bahwa Tuhan hadir dan peduli dalam kehidupan kita. Nah, adik-adik, ketika adik-adik beribadah, ya diharapkan ya ketika bacaan firman, adik-adik mendengarkannya dan melakukan firman Tuhan itu. Nah, dengan kita mendengarkan bahwa hidup kita akan terjamin dan mengalami damai sejahtera. Tetapi terkadang jangankan untuk melakukan firman Tuhan, kesediaan saja untuk mendengarkan sulit sekali kita lakukan.
karena kita masih mengikuti keinginan daging. Nah, adik-adik, kakak beri contoh ya. Bagaimana sebenarnya firman Tuhan dalam hidup kita yang begitu penting. Nah, adik-adik tahu pembangkit tenaga listrik. Pasti adik-adik tahu ya. Apa itu pembangkit tenaga listrik? Nah, di sebuah pusat pembangkit tenaga listrik yang besar, terdapat banyak dinamo yang berukuran sangat besar ya. Dia berukuran raksasa ya. Nah, bila dinamo itu digerakkan oleh batu bara, tenaga air, atau bahkan tenaga atom, dinamo-dinamo itu akan menghasilkan energi yang amat besar, yang sangat luar biasa dalam bentuk tenaga listrik. Nah, adik-adik, aliran listrik ini dihasilkan pembangkit dan dialirkan melalui kabel-kabel yang besar. Biasa kita lihat di jalan-jalan ya. Ya, kabel-kabel besar itu yang mengalirkan aliran listrik. Nah, kemudian melalui kabel-kabel yang gemuk itu dia ke motor transformator, di mana voltase listrik yang tinggi itu dirubah menjadi voltase yang cocok untuk dipergunakan di dalam rumah. Nah, sehingga dari aliran listrik tersebut lampu kita dapat menyala, kemudian peralatan-peralatan yang menggunakan listrik menyala ya. Semuanya yang menggunakan listrik akan menyala. Tetapi apa yang terjadi adik-adik? Ketika listrik padam, maka semuanya tidak berfungsi. Nah, betapa besarnya tenaga listrik yang dihasilkan oleh dinamo yang berukuran raksasa. Jadi aliran listrik itu sangat penting dalam kehidupan kita. Ketika dia padam, kita tidak bisa melakukan apa-apa, apalagi peralatan yang menggunakan listrik tidak berfungsi ya. Nah, karena dia tergantung pada dinamo-dinamo itu. Nah, adik-adik, itulah sebenarnya gambaran dari firman Tuhan. Ya, seperti yang kakak jelaskan tadi tentang pembangkit tenaga listrik itu kita gambarkan sebagai firman Tuhan, yaitu dinamo itu sendiri. Jadi firman Tuhan itu kita gambarkan dalam dinamo itu sendiri. Nah, firman Tuhan dalam hidup kita yang merupakan dinamo yang amat kita perlukan. Nah, adik-adik, dinamo Tuhan tidak pernah gagal. Kalau aliran listrik tadi tiba-tiba bisa padam, tetapi kalau dinamo Tuhan tidak pernah gagal dan tidak pernah padam. Nah, kitalah yang kerap kali kehilangan energi karena kita lupa untuk mempertahankan energi itu dalam hidup kita. Jadi diri kita yang mempertahankan energi itu. Nah, dari bacaan kita adik-adik, ceritanya tentang kisah pemanggilan Samuel. Adik-adik sudah membaca dan mendengarkan tadi bacaan kita tentang pemanggilan Samuel. Nah, di sini ditekankan dalam cerita kita ditekankan ya pada kesiapan untuk mendengar, kesiapan Samuel untuk mendengarkan suara Tuhan. Nah, latar pemanggilan ini karena Tuhan kecewa dengan Imam Eli dan juga anak-anaknya. Adik-adik ketahui bagaimana sikap anak-anak Imam Eli yang tidak taat, dan Imam Eli tidak bisa menegur anak-anaknya. Jadi Tuhan kecewa sekali dengan perbuatan Imam Eli dan juga anak-anaknya, di mana Imam Eli tidak bisa menegur anak-anaknya.
Nah, ketika terdengar suara Tuhan yang memanggil, Samuel tidak menyadari bahwa yang memanggil dia adalah Tuhan. Sampai ketiga kali Samuel dipanggil, dia mengira bahwa yang memanggil itu adalah Bapak Imam Eli. Mengapa Samuel ini tidak mengenal suara Tuhan? Karena Samuel tidak bisa mendengarkan suara lain kecuali suara Imam Eli. Kemudian Samuel tidak dapat mendengarkan secara seksama. Karena adik-adik, mendengarkan itu adalah hal yang tidak mudah. Ketika kita sedang susah atau marah, jadi kita tidak fokus kalau ada yang memanggil kita. Nah, sulit untuk mendengarkan dengan baik. Kemudian Imam Eli menyadari bahwa yang memanggil Samuel ini adalah Tuhan. Lalu Imam Eli mengajari Samuel agar begitu dia mendengar suara Tuhan memanggilnya kembali, Imam Eli mengajarkan kepada Samuel, "Berbicaralah Tuhan, aku mendengarkannya, hambamu ini mendengarkannya," ya. Jadi dia mengajari Samuel, ketika ada yang memanggilmu kembali, berbicaralah Tuhan, hambamu ini mendengarkannya. Nah, adik-adik, apa yang terjadi ketika Imam Eli mengatakan itu? Nah, Samuel menuruti apa yang diperintahkan oleh Imam Eli. Nah, pertanyaannya ya, Imam Eli dapat mengajarkan hal ini kepada Samuel, tetapi Imam Eli tidak bisa mengajarkan kepada anak-anaknya. Dia gagal ya untuk mendidik anak-anaknya. Nah, tetapi dia bisa mengajarkan itu kepada Samuel, tapi di anak-anaknya Imam Eli gagal. Nah, dari renungan bacaan kita hari ini, ya, apa yang dilakukan Samuel tidak mudah ya adik-adik, ketika ia harus mengenal suara Tuhan, maka Samuel harus benar-benar mendengar, dalam arti dia menyimak, memperhatikan, dan memahami. Bagaimana dengan adik-adik? Apakah adik-adik bisa mendengar suara Tuhan? Ya, pasti bisa ya adik-adik. Ketika adik-adik beribadah, berdoa, mendengarkan firman Tuhan, atau mengangkat pujian, ketika adik-adik betul-betul masuk dalam hadirat Tuhan, pasti adik-adik tahu, dapat mengenal ya, bahwa Tuhan itu hadir dan dapat kita mendengar suaranya di tengah-tengah kita. Nah, mendengarkan itu bukan hanya untuk mengerti, tetapi juga kita melakukannya. Nah, ketika kita percaya bahwa mendengarkan dan melakukan firman Tuhan akan membawa kebaikan pada diri dan hidup kita. Jadi, ingat adik-adik, dinamo Tuhan. Nah, jadilah terang untuk semua orang di tengah-tengah kehidupan kita, di lingkungan kita. Sehingga dinamo Tuhan menjadi berkat dan tumbuh terus di dalam kehidupan kita. Jadi iman kita semakin bertumbuh dan kita semakin dekat kepada Tuhan. Ketika kita meminta sesuatu atau dalam kita menghadapi segala persoalan, kita betul-betul menghadap Tuhan, kita berbicara kepada Tuhan, dan kita percaya bahwa di nama Tuhan itu ada, maka
Tuhan dapat mendengarkan permohonan kita. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin. Untuk merespon firman yang dibawakan oleh Kakak Sarah, mari kita angkat satu pujian, jiwaku terbuka untukmu Tuhan. Tiba saatnya kita masuk pada persembahan syukur kita. Untuk itu kita diiringi oleh lagu Sungguh Ku Bangga Bapa. Adik-adik, kita masuk dalam doa syafaat. Siapkan hati kita. Mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Sungguh luar biasa Tuhan hadirat-Mu dalam kehidupan kami. Karena Engkaulah Allah yang sungguh baik dan teramat baik dalam hidup kami Tuhan. Ketika jiwa kami, mata hati kami terbuka karena firman kebenaran-Mu Tuhan. Ajari kami Tuhan untuk selalu haus akan firman-Mu, agar firman-Mu menjadi kekuatan bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kemurahan Tuhan yang sungguh luar biasa ketika hari ini kami boleh beribadah bersama-sama dengan adik-adik kami, baik itu yang liturgis, kantoria, dan juga yang memainkan musik Tuhan. Terima kasih untuk kemurahan Tuhan yang senantiasa kami rasakan sehingga ibadah hari ini boleh berjalan dengan baik. Bapa kami yang di surga, kami berdoa juga buat adik-adik kami dalam kehidupan mereka dalam seminggu ini Tuhan.
Tuhan tetap menjaga, memberi kekuatan dan kesehatan. Ketika adik-adik kami mengalami kelemahan tubuh, kami percaya Tuhan menjamah tubuh yang sakit buat adik-adik kami sehingga ia boleh dipulihkan lewat makanan, minuman, serta obat-obatan. Dan mereka juga percaya bahwa Engkaulah Allah di atas segala-galanya untuk menyembuhkan dari sakit penyakit yang mereka derita Tuhan. Engkau memberkati adik-adik kami dalam studi mereka, dalam belajarnya Tuhan. Tuhan senantiasa memberi kepintaran bagi adik-adik kami, walaupun mereka belajar tidak tatap muka dengan gurunya langsung Tuhan, melalui online Tuhan, tapi kami tetap percaya perlindungan Tuhan senantiasa menaungi adik-adik kami. Begitu juga buat kakak-kakak guru dan juga guru sekolah minggu dalam mempersiapkan ibadah ini Tuhan. Engkau tetap menjaga kami, memberi kekuatan kepada kami, karena kami tahu Tuhan tidak mudah untuk melayani Engkau. Tapi kami senantiasa percaya kepadamu Tuhan, bahwa Engkaulah Allah yang memberikan kehidupan kepada kami, sehingga kami boleh melaksanakan pelayanan lewat pujian dan firman-Mu dengan baik Tuhan. Kami menyerahkan juga bangsa dan negara kami dalam situasi saat ini. Biarlah Tuhan senantiasa memberikan yang terbaik bagi bangsa dan negara kami dan memberi keamanan pada bangsa dan negara kami Tuhan. Kami menyerahkan segala pelayanan kami, khususnya buat persembahan syukur kami Tuhan, yang boleh kami berikan padamu. Biarlah persembahan kami ini Tuhan berkati dan kami pakai dalam pelebaran firman-Mu. Kami menyerahkan segala pelayanan kami Tuhan, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Untuk mengakhiri ibadah sekolah minggu online kita, mari kita angkat satu pujian, Tiap Langkahku. Ibadah kita pada pagi hari ini sudah selesai. Kakak dan teman-teman kalian di sini mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dan